Oke, selamat siang anak-anak. Kita akan belajar mengenai eh, pertidaksamaan nilai mutlak. Ini sama dengan persamaan, cuman tandanya yang beda saja. Jadi kita langsung ke materinya saja ya. Jadi kita judulnya adalah eh, pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan nilai mutlak ya. Oke, pertidaksamaan rumusnya itu ada dua. Oke, rumus yang pertama itu pun ada A dan B ya. Oke, A dan B yang pertama ya. Pertama, jika nah, jika A lebih besar atau sama dengan 0. Ya, berarti kan jika A lebih besar atau sama dengan 0. Berarti artinya A itu artinya angkanya. Maka A-nya berupa berapa ya? A-nya berarti sama dengan ya mulai dari 0, 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian itu pun dibagi dua. Yang pertama yaitu jika X. Nah, oke, kita jika nilai mutlaksnya ya itu lebih besar atau sama dengan A, maka perhatikan ya, adalah X-nya lebih kecil atau sama dengan min atau negatif A, atau X-nya lebih besar dari A. Yang kedua, jika nilai mutlak X kemudian lebih kecil atau sama dengan A, maka X itu diantara negatif A dan A ya. Ini yang A, kemudian ini yang B ya, yang B. Rumusnya ada B jika A itu adalah lebih kecil dari 0. Perhatikan jika A lebih kecil dari 0, jadi berapa A-nya ya? Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Itu pun ada dua, sama seperti yang di atas. Jika X atau nilai X mutlak ya adalah lebih besar atau sama dengan A ya, maka X adalah elemen bilangan. Ini elemen ya. Bentar. Oke, elemen ya. Nah, X elemen bilangan real. Yang kedua ya, jika nilai mutlaknya lebih kecil dari A, maka menjadi tidak ada ya, tidak ada bilangan real yang memenuhi ya, memenuhi pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Oke, kita langsung aja rumus yang kedua. Oke, rumus yang kedua jangan lupa dicatat ya. X lebih kecil atau sama dengan Y ya, ini nilai mutlaknya ya, kita garis, kemudian Y juga, maka atau ya itu, atau nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan nilai mutlak Y, maka ada dua kemungkinan ya. Jadi bisa dikuadratkan ya, maka menjadi X kuadrat lebih kecil atau sama dengan Y kuadrat. Atau ini yang pertama, yang kedua adalah X ditambah Y, kita pindah aja sebenarnya ini ya, X dikurang Y kemudian lebih besar atau sama dengan 0. Perhatikan perbedaan tandanya ya. Kita langsung ke contoh-contoh soal ya. Kita langsung ke contoh soal, tetapi kita teruskan dulu rumusnya. Ini sudah.
yang ke pertama tadi juga sama, yang ini ya kita masukkan ke sini, maka menjadi X X kuadrat ya, kemudian lebih kecil atau sama dengan Y kuadrat, kemudian X kuadrat dikurang Y kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Kemudian yang terakhir juga sama, caranya adalah X ditambah Y, X dikurang Y lebih kecil sama dengan 0. Kita masuk langsung aja ke soal ya, kita langsung ke soal saja. Jadi ketika soal ini kita lanjutkan, jadi kita langsung latihan saja karena matematika tidak ada yang menghafal, jadi silakan banyak-banyak latihan. Oke, contoh nomor 1. Oke ya, contoh nomor 1. Contoh langsung aja. Nomor 1 adalah jika nilai mutlak X itu lebih kecil dari 3, maka perhatikan berlaku rumus yang mana. Kita lihat yang rumus berikutnya kita lihat. Nah, perhatikan ada di sini ya, jika lebih kecil. Nah, jika lebih kecil, dan kita lihat bahwa penentunya adalah di sini. Perhatikan di sini ya, nih ini adalah nilai mutlaknya. Oke, bahwa kita lihat bahwa itu adalah bilangannya positif. Perhatikan di sini adalah bilangannya positif, ya kan ya. Jadi kalau bilangannya positif gimana Pak? Nah, kalau bilangan positif rumusnya berlaku yang ini. Nah, kita lihat halaman sebelumnya. Nah, berlaku hukum yang ini ya, lebih kecil bilangannya positif karena dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan sebagainya positif, maka dia berlaku hukum yang pertama, rumus yang pertama yang A ini ya, lebih kecil ya. Kita lanjut aja langsung yang kedua tadi contohnya. Nah, berarti gimana caranya? Kita langsung masukkan aja bahwa langsung koma aja di sini ya, bahwa negatif 3 berarti X di antara negatif 3, kemudian X, kemudian di sini 3. Pak, kenapa di sini hanya tanda lebih kecil? Karena di sini juga tanda lebih kecil. Jadi sama dia dengan ini. Kita mengikuti yang di situ. Oke ya. Berarti berapa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah di antara negatif, tetapi dia lebih besar dari negatif 3. Berarti berapa ya? Negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2. Nah, itu adalah contoh nomor 1. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut yang ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah X, nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan 3. Nah, kita langsung kemana rumusnya? Kita lihat lagi rumus yang tadi supaya paham. Nah, berlaku di hukum rumus yang ini ya, jika X lebih besar atau sama dengan A, maka nilainya ini X lebih kecil atau sama dengan min, atau X lebih besar atau sama dengan A. Nah, kita masuk ke rumus itu, lebih gampang. Nah, maka menjadi langsung rumusnya adalah X ya, maka menjadi X adalah lebih kecil atau sama dengan negatif 3, atau perhatikan di situ adalah X lebih besar atau sama dengan 3. Terus gimana Pak kalau lebih kecil atau sama dengan negatif 3? Ya berarti mulainya berapa? Negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya ya. Sementara yang di sini atonya berarti berapa di sini? Ya berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Gimana kalau dibuat lambang bilangan Pak? Oke, garis bilangan maksudnya. Oke, garis bilangannya seperti ini. Nah, kita buat umpamanya ini 0, negatif 1, ini negatif 2, ini juga negatif 3, kemudian negatif 4, kemudian negatif 5. Begitu juga dengan sini 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian 5. Nah, garis bilangannya yang mana? Kita buat warna yang cerah ya, atau warna oranye, nah, atau coklat, gampang aja ya. Ganti aja warnanya yang cerah. Oke. Nah, kita berarti mulainya dari 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti ke sana arahnya. Nah, ke sana arahnya. Satunya arahnya ke kiri. Ya. Nah, ke sana. Arahnya ke kanan atau ke kiri. Jadi seperti itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke contoh nomor
3 ya. Contoh nomor 3. Contoh nomor 3 adalah jika X, nilai mutlak X gitu ya, nilai mutlak X kemudian lebih besar atau sama dengan negatif 3. Perhatikan bahwa di sini adalah negatif. Perhatikan kalau yang di sini tadi positif, ini positif, sekarang negatif. Perhatikan di sini adalah negatif. Maka rumusnya yang mana yang dipakai? Kita balik ke atas lagi. Perhatikan. Nah, ikuti bahwa yang di sini ya. Nih, kalau di sini adalah jika A lebih kecil ya. Di sini negatif ya. Perhatikan mulai dari negatif 1, negatif 2 dan sebagainya. Pakailah rumus yang B ya, yang B. Jadi ketika di sini tadi perhatikan bahwa yang di sini hasilnya adalah negatif 3. Perhatikan di sini adalah negatif 3, maka jelas bahwa itu adalah negatif. Maka rumusnya pakai yang B. Nah, di sini lebih kecil dari 0, maka pasti negatif. Nah, kita langsung aja ke yang kedua. Oke. Rumusnya yang mana? Oke, kita lanjut aja. Maka menjadi, nah, kita lihat lebih kecil berarti gampang aja, langsung aja. Jika lebih besar dari negatif maka dia adalah elemen bilangan real. Jadi tidak usah dicari, langsung aja. Berarti menjadi X adalah, berarti HP-nya kita tulis di sini ya. Berarti di sini HP-nya adalah X adalah elemen ya, dimana X adalah elemen bilangan real ya, elemen bilangan real. Kemudian yang keempat adalah jika X, perhatikan nilai mutlak X lebih kecil dari negatif 3. Maka perhatikan, kita balik lagi ke sebelumnya. Perhatikan jika di sini adalah negatif, dia X-nya lebih kecil atau sama dengan negatif, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi. Jadi artinya di sini tidak ada yang memenuhi. Jadi di sini adalah atau disebut dengan himpunan, maka HP adalah himpunan kosong ya, boleh seperti ini ya, tidak ada artinya. Oke, next kita lanjutkan supaya lebih paham lagi ya. Itu namanya pertidaksamaan. Begitupun persamaan sama caranya. Nanti kita akan bahas ke hal yang selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita ke contohnya. Oke, kita ke contohnya yang nomor tadi sudah nomor berapa tadi? Sudah nomor 4, sekarang nomor 5. Oke. Nomor 5 adalah, kita nomor 5 langsung ya. Nomor 5 adalah jika nilai mutlaknya 2X ditambah 3 kemudian lebih besar dari 4. Perhatikan 4 ini adalah positif. Jadi pakailah rumus yang pertama tadi, yang A dan B tadi ya, rumus yang pertama. Nah, kemudian tinggal kita berarti ada dua pilihan. Yuk kita lihat di rumus pertama tadi ya, kita lihat rumus pertama. Nah, kalau lebih besar atau sama dengan, perhatikan dia apa? Nah, di sini rumusnya ya, atau perhatikan kalau lebih besar atau sama dengan, Pak, tapi tekan yang di situ tadi cuma lebih besar. Iya, tinggal mengikuti tandanya saja. Jadi ketika seperti itu langsung saja, maka menjadi di sini adalah 2X. Kemudian kita pindah ruas, yang 3 ini pindah ruas menjadi lebih kecil, ya. Hasilnya perhatikan ya, ada 2 loh ya. Ini yang besar ini pindah ke sini menjadi min, plusnya berubah menjadi min, maka menjadi 4 dikurang 3. Perhatikan tetapi di sini berubah menjadi lebih kecil. Ya. Bentar. Di sini berubah menjadi negatif 4, Kita ulang dari dulu ya, dari yang tadi ya. Kita hapus dulu semuanya supaya lebih paham. Kita masuk ke rumus AB-nya dulu. Kita masuk rumus yang pertama. Kita langsung catat dulu 2X kemudian ditambah 3. Perhatikan berubah. Nah, berubah di sini adalah tanda lebih kecil dan di sini adalah 4. Ya, perhatikan 4 berubah menjadi negatif 4, atau perhatikan nih di sini ada atau. Jadi kalau atau itu ada 2 ya, 2X ditambah 3, di sini tetap. Perhatikan tetap ya, dia tetap, tidak ada berubah, sama dengan yang soalnya. Di sini negatif tetapi berubah menjadi lebih kecil, di sini tetap. Nah, kita kerjakan satu-satu. Maka 2X gitu ya
plus berubah menjadi pindah ruas ke sini menjadi negatif, maka menjadi di sini lebih kecil tetap, negatif 4 berubah menjadi negatif 3, maka 2x lebih kecil negatif 7, maka x sama dengan lebih kecil dari negatif 7/2 karena 2 membagi ya ke situ. Kemudian yang di sini selanjutnya juga sama, maka adalah 2x kemudian lebih besar, di sini adalah 4 plus berubah menjadi min ya. Kemudian 2x lebih besar dari 1, maka x lebih besar dari setengah ya. X nya lebih besar dari setengah berarti berapa saja ya, 1 ya, 3/4 dan seterusnya. Oke ya. Jadi himpunan penyelesaiannya mana Pak? Ini himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x ya lebih kecil dari negatif 7/2 atau x lebih besar dari setengah ya. Kemudian nomor 6, kita ke soal nomor 6 ya. Contohnya lagi 2x ditambah 7 contohnya ya, ditambah 7 lebih kecil sama dengan 4. Perhatikan, kalau di sini lebih besar ada 2 pilihan. Kalau di sini Pak ini lebih besar saja ya, berarti mengikuti tandanya. Nah, sekarang yang lebih kecil atau sama dengan, kita lihat di rumus yang B. Perhatikan, kita rumus yang B. Nah, ini di sini. Kalau lebih kecil atau sama dengan dia atau lebih kecil saja ya, dia mengikuti, berarti x-nya, perhatikan x-nya di antara negatif dan positif. Pak, gimana cara melihatnya? Perhatikan bahwa di sini adalah sekali lagi adalah positif. Ya, kalau bilangan hasilnya di sebelah kanan ini positif, ya, ya di sini positif ya, maka jelas di situ adalah pakai rumus yang A dan B. Kalau di sini hasilnya negatif, berarti pakai rumus yang kedua. Oke, next kita lanjut, ya. Kemudian lanjut saja, kita langsung kasih aja. Di sini adalah negatif 4, kemudian menjadi lebih kecil atau sama dengan, karena di sini ya lebih kecil atau sama dengan, kita ikutin aja 2x tambah 7, kemudian lebih kecil dari lagi atau sama dengan 4. Nah, oke ya. Kemudian sesudah itu kita pindah ya, 7-nya kita pindah ke sini, plus berubah menjadi negatif, maka menjadi 4, kemudian negatif 7 lebih kecil atau sama dengan 2x, kemudian lebih kecil sama dengan 4, plus berubah juga menjadi 7 ya. Kemudian di sini menjadi negatif 11, di sini adalah 2x, kemudian di sini berapa? Negatif 3. Nah, gimana untuk menghilangkan 2-nya Pak? Ya bagi aja, maka menjadi negatif 11/2, kemudian di sini adalah x, kemudian di sini negatif 3/2 ya. Di antara negatif 11 dan negatif 3 berapa ya? Ada negatif 4 ya. Dia lebih kecil ya, x-nya lebih besar dari negatif 11 ya, berarti negatif 10/2 berarti 5 ya, negatif 5 negatif, berarti HP-nya berapa Pak? Ya gampang, HP-nya ini sudah HP sebenarnya, tapi kalau mau diperjelas gampang, maka HP-nya adalah negatif 11/2 x, di sini ada tandanya, lupa ya, sini ya, di sini adalah negatif 3/2. Nah, boleh seperti ini atau diperjelas seperti ini. Maka berapa dari yang lebih besar dari 11/2 adalah ya, karena di sini ada tanda sama dengan, berarti di sini ikut 11/2, ikut negatif 10/2, ikut atau negatif 5 ya. Kemudian negatif 9/2 dan seterusnya sampai di sini adalah negatif 3/2. Itu adalah himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ke soal berikutnya. Contohnya adalah nomor berapa kita? Sampai lupa ya. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7. Perhatikan nomor 7 di sini. Nomor 7 adalah 2 dikali nilai mutlak 2x tambah 5, kemudian ditambah 4 lebih besar dari 8. Oke.
Kalau ada soal seperti ini, perhatikan kita ada dua pengerjaan, kita kerjakan dulu yang ini ya. Maka kita pindah ya, kita pindah 2 di sini 2x tambah 5. Kemudian plusnya ke sana berubah menjadi min ya. Maka di sini menjadi gini, maka 8 dikurangi 4 kan gitu ya. Maka menjadi di sini adalah 2, di sini 2x tambah 5. Di sini adalah lebih besar dari 4. Nah, gimana untuk menghilangkan ini? Gampang. Maka bagi aja dengan, karena di sini kali, ke sini menjadi bagi. Maka 2x ditambah 5 berarti membagi, maka 4 dibagi 2, maka 2x ditambah 5 berarti lebih besar dari 2. Nah, setelah ketemu seperti ini, perhatikan, masuk ke rumus yang mana? Nah, rumus yang satu tadi kita lihat ya. Rumus yang pertama karena lebih besar. Perhatikan rumus yang lebih besar. Nah, ini ada di sini. Perhatikan di sini lebih besar ya. Jadi kalau lebih besar langsung masuk. Pak, gimana lihatnya lagi? Lagi-lagi kalau hasilnya yang sebelah kanan itu adalah positif, perhatikan ya. Kalau yang di sini hasilnya adalah positif. Nah, ini positif kan ya. Kalau hasilnya positif berarti pakai rumus yang pertama ya. Pakai rumus yang pertama. Kita langsung aja yang per A gitu ya. Adalah 2x, kita langsung nilai mutlak ditambah 5 lebih besar dari 2. Maka kemudian ada dua pilihan ya. Bentar. Kita masuk, ada dua pilihan. Perhatikan ya. Kalau lebih besar nih atau ya, diingat-ingat ini atau. Jadi ada dua pilihan ya. Oke, kita langsung masuk ke soal tadi. Nah, di sini atau ya. Di sini perhatikan bahwa kita rubah ya dulu, kita rubah ya. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah 2x ditambah 5. Perhatikan lagi, berubah menjadi negatif, atau lagi-lagi di sini 2x tambah 5 dia tetap. Nah, kalau sudah seperti ini gampang, kerjakan satu-satu. Maka 2x tambah 5, kita langsung aja ya. Sorry. Di sini saya hapus ya. 2x kita berubah ke sana. Nah, plus berubah menjadi min, maka menjadi min 5, maka 2x lebih kecil dari negatif 7, maka x lebih kecil dari negatif 7 per 2. Di sini atau berarti kita langsung aja, berarti 2x plus berubah menjadi min, maka menjadi lebih besar dari 2 dikurangi 5, maka 2x lebih besar dari negatif 3, maka x lebih besar dari negatif 3 per 2. Nah, itu adalah contoh. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, nah, lebih kecil, ini atau ya, di atau lagi, maka menjadi HP adalah di mana x ya lebih kecil dari negatif 7 per 2 atau x lebih besar dari negatif 3 per 2. Kita kalau buat garis bilangan seperti ini. Oke, anggap aja di sini adalah 0. Negatif 7 per 2 itu berarti 3 lebih ya. 3,5 ya. Maka menjadi di sini aja 1 2 3, ini 3 ya, negatif setengah. Nah, di sini anggap aja di sini adalah negatif 7 per 2. Nah, kalau negatif 7 per 2 dia lebih kecil, berarti arahnya ke kiri. Kita lihat. Maka arahnya ke kiri. Nah, berarti ke sana arahnya. Nah, sementara yang untuk lebih besar dari negatif 3 per 2, 3 per 2 itu berarti 1,5 ya, diingat-ingat. 3 per 2 itu 1,5. Berarti ini 1, ini anggap aja 2, berarti di sini anggap aja. Nah, anggap aja di sini. Nah, berarti arahnya kemana? Arahnya ke kanan sana. Nah, ke sana. Nah, oke.
Itu adalah contoh nilai mutlak ya. Demikian yang untuk selanjutnya kita akan bahas lagi nanti. Terima kasih dan selamat siang.